Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tolong salah satu di antara kalian memimpin berdoa. Coba Nuryani pimpin dulu doanya. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin, alhamdulillah. Kita sudah melakukan doa. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini kita diberi kelancaran dan diberikan manfaat dari belajar hari ini. Kemudian, untuk hari ini, adakah yang tidak masuk? Saya absen dulu ya. Mulai dari Dofar, masuk apa tidak? Masuk, Bu. Kemudian Diah Wijayanti, Hadir Bu. Diah Ariyanti, Nggak datang Bu. oh, berhalangan hadir ya. Keterangannya apa hari ini? Alasan atau sakit? Nggak ada keterangan Bu, masih belum ada. Oh, berarti tanpa keterangan ya untuk sementara. Kemudian Erna, Ada Bu. kemudian Nuryani, Hadir Bu. yang terakhir Mutiara. Hadir Bu. Oh, alhamdulillah hari ini hampir semuanya masuk kecuali Diah Ariyanti. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, meskipun sekarang COVID sudah menurun, tapi tetap kalian harus mematuhi protokol kesehatan. Kemudian hari ini kita akan mempelajari mengenai sifat materi. Sifat materi itu ada dua macam, ada sifat fisika dan sifat kimia. Sekarang perhatikan kita pelajari tentang sifat materi ya hari ini. Apakah Anda mengenal besi? Kira-kira apakah Anda mengenal besi, anak-anak? Kenal Bu, di rumah saya banyak. Nah, betul sekali. Jadi di sekitar kita itu banyak sekali bahan-bahan yang terbuat dari besi. Sifat apakah yang dimiliki besi sehingga relatif banyak digunakan? Kira-kira apa? Kuat. Iya, betul sekali. Besi itu sangat kuat, kemudian juga mudah dibentuk. Betul sekali, besi itu kuat dan mudah dibentuk. Sebelum masuk ke kegiatan inti pembelajaran, saya pernah mendengarkan kalimat dari Leonardo da Vinci. Menurut dia, belajar itu tidak pernah melelahkan pikiran. Jadi mari kita bersemangat untuk setiap harinya untuk belajar mempelajari berbagai hal. Untuk hari ini kita bersemangat mempelajari mengenai sifat materi. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran sifat materi ini, ada dua tujuan. Yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, kalian mampu menyatakan sifat-sifat zat dan contohnya dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, mengumpulkan data, dan berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi sifat fisika dan sifat kimia dengan baik dan benar. Sekarang perhatikan, amati gambar yang ada di slide PPT yang Ibu tampilkan ini. Di sini ada gunting, kemudian ada sepeda, kemudian ada jembatan, kemudian ada paku yang berkarat. Dari gambar tersebut, masalah apa yang Anda temukan kira-kira? Saya tunjuk salah satu ya. Coba Dofar, dari gambar yang kamu amati, kira-kira masalah apa yang kamu temukan? Oh, pemanfaatan besi banyak bisa digunakan di berbagai hal, Bu. Kemudian besi salah satunya mudah berkarat. Betul. Jadi masalahnya di sini adalah ada paku yang berkarat. Lah, karatnya itu sebenarnya tidak kita inginkan. Lah, besi yang berkarat itu salah satu dari sifat materi. Sifat apa itu? Sifat kimia dari besi. Kemudian untuk gunting, sepeda, dan jembatan itu adalah sifat fisika dari besi. Jadi besi itu banyak digunakan untuk berbagai hal
dengan alasan dia itu kuat, kemudian juga mudah dibentuk, itu secara fisikanya. Kemudian secara kimianya, besi itu mudah berkarat. Kemudian amati video di bawah ini. Nanti silakan kamu klik video yang sudah saya share di grup WA kalian masing-masing. Pada video tersebut nanti menggambarkan ada tulisan dilarang merokok pada SPBU. Sebenarnya apa tujuan dari tulisan tersebut kira-kira? Coba Erna. Tujuannya kan kalau kita di SPBU itu kan bensin, kan Ya. itu mudah terbakar ya Bu ya. Iya. Makanya di SPBU nggak boleh merokok. Nanti kalau merokok kan kena asap, maksudnya kena api rokoknya bisa meledak Bu. Ya, betul sekali. Jadi masalahnya di sini adalah ketika di SPBU orang itu tidak boleh merokok. Alasannya karena sifat bensin itu mudah terbakar. Itu adalah salah satu sifat kimia dari bensin. Selanjutnya, jadi jawaban dari Erna dan Dovar tadi sudah tepat sekali ya tentang analisis masalah mengenai paku yang berkarat dan bensin yang mudah terbakar. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok secara hidrogen, kelompok yang sudah saya bagikan sesuai yang telah saya bagikan. Kemudian ketua kelompoknya silakan mengambil LKPD di depan. Atau kalian bisa mengakses LKPD-nya melalui link berikut atau scan barcode-nya melalui ini. Sudah? Sudah mengambil atau mengakses LKPD semua? Sudah Bu. Selanjutnya, silahkan kalian berdiskusi atas masalah utama dari sifat fisika dan sifat kimia suatu zat. Silakan kalian melakukan pengamatan pada beberapa bahan yang ada di sekitarmu. Di sekitarmu itu kan ada banyak sekali bahan-bahan. Contohnya yang kamu buat menulis itu apa? Meja terbuat dari kayu, berarti bahannya kayu. Silakan kamu menuliskan sifat fisika dan sifat kimia dari kayu dengan menggali informasi. Menggali informasinya itu boleh dari buku paket siswa, atau dari internet, atau dari bahan ajar. Dari bahan ajarnya bisa kamu akses link berikut ini ya. Kemudian, untuk tugas pengamatannya itu, silahkan kamu mengamati dan mengambil 5 bahan. Saya kasih contoh ya, misalnya ada kayu, air, dan lain sebagainya, minimal 5. Kemudian, kamu analisis sifat fisika dan sifat kimianya melalui penggalian informasi. Bisa dari internet, buku paket, kemudian dari bahan ajar, dan lain sebagainya. Tadi kan Ibu sudah menyuruh kamu untuk membentuk kelompok ya. Jadi di sini tadi ada 6 kelompok, masing-masing kelompok nanti mengamati 5 bahan dan menganalisis sifat fisika dan sifat kimianya. Untuk kelompok pertama atau kelompok A, ketuanya Dovar ya. Kemudian untuk kelompok B ada Dia Arianti, kelompok Dia Wijayanti, kelompok D Erna, kelompok E Nuryani, dan kelompok F Mutiara. Dah, sekarang silahkan bekerja sesuai kelompoknya. Silahkan menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai bahan yang kalian amati, mengenai sifat fisika dan kimia dari bahan tersebut. Jangan lupa hasil pengamatan dari penggalian informasi tersebut silahkan tulis di LKPD-nya masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Silahkan kalian mulai berdiskusi. Di sini adakah yang mengalami kesulitan?
Dofar, sudah Bu. paham? Sudah paham ya? Paham. Bu. Kemudian sudah selesaikah untuk berdiskusinya, melakukan pengamatan dan analisis identifikasi sifat-sifat fisika dan kimia dari bahan yang kalian amati? Sudah. Bu. Oh, sudah. Kayaknya Dofar ini paling semangat dan paling bisa mengerjakan. Dari tadi saya tanya, bilangnya sudah terus. Berarti sudah paham semuanya. Pintar sekali kamu. Berarti kamu ya sekarang yang maju presentasi terlebih dahulu Ya, mengenai bahan yang kamu amati dan menyebutkan sifat fisika dan sifat kimianya. ya. Bacakan 5 bahan tersebut ya. 5 Bu, ya siap. Ya, Sifat monggo. fisika, 1 misalnya kayu menjadi meja, kemudian kayu menjadi jendela, kemudian benang menjadi baju, kain menjadi baju, atau benang menjadi kain dulu Bu, kemudian bisa itu Bu ya. Salah Bu, Ya. itu pengolahan. Oh salah ya. Mohon maaf Dofar, jadi bahannya yang kamu amati di sini ada apa saja? Ada kayu, ada baju, ada itu Bu. Salah ya Bu ya? Kayunya benar. Sekarang sebutkan kayu itu apa, sifat fisika dan sifat kimianya. Sifat fisika. Ya, kayu sifat fisikanya misalnya terlihat ya ini Bu ya. Kalau sifat fisika terlihat Bu ya. Ya, betul sekali. Sifat fisika itu yang terlihat secara fisiknya. Oke. Mungkin dibantu Bu Ena, saya kesulitan Bu Ena. Sifat fisika dari kayu kuat. Ya, betul. Ya, betul. Ya. Terus apa mudah terbakar itu fisika apa kimia ya Bu ya? Kalau mudah terbakar itu sifat kimianya, Erna. Oh ya, sifat kimia ya Bu ya. Ya, mungkin ada kelompok lain yang ingin menambahi dari presentasinya Dofar mengenai bahan yang diamati yaitu kayu. Saya Bu, Ya, Nuryani, coba Nuryani. yang saya amati itu plastik Bu. Bukan, ini tadi bahas kayu Nuryani. Ini bahasnya kayu Nuryani. Ya Bu, sifat fisika kayu. Daya hantar panas dan listriknya jelek, tidak bagus. Ya, betul. Kemudian volumenya tetap dan dia bersifat higroskopis, mudah menyerap air. Ya, betul sekali. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menambahkan. Itu baru sifat fisika kayu ya Nuryani. Kalau sifat kimia dari kayu, kira-kira apa dari kelompok kamu? Kalau sifat kimianya Bu, kayu itu mengandung selulosa yang merupakan komponen utama dinding sel tanaman. Ya, betul sekali. Kemudian tadi juga ada tambahan dari Erna yaitu sifat kayu itu mudah, ya betul, mudah terbakar. Nanti kayu kalau terbakar akan membentuk abu. Jadi betul sekali ya tadi yang dipresentasikan oleh Nuryani mengenai sifat fisika kayu dan sifat kimia kayu. Kemudian saya tunjuk untuk kelompok lain, mungkin mutiara untuk bahan yang diamati kan tidak sama dengan Dofar. Saya mengamati air, Bu. Ya, apa sifat fisika dan kimianya dari air? Monggo dipresentasikan. Ya, sifat fisika air tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Ya, betul sekali. Air itu bisa memiliki 3 fase yang berbeda. Bisa jadi wujudnya bisa cair, bisa nanti kalau dipanaskan jadi uap, jadi gas. Kalau didinginkan jadi es, jadi wujudnya padat. Ya, betul sekali. Titik didihnya tinggi, Bu. Titik didihnya 100 derajat Celcius. Lalu air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius, Bu. Ya, betul sekali. Jadi tambahan presentasi dari Mutiara sangat
Sangat bagus sekali. Jadi presentasinya Mutiara dan Nuryani itu sangat bagus sekali. Dofar, tolong ya nanti dicontoh teman-temannya. Jadi jangan asal-asalan kalau presentasi, karena dalam presentasi ini akan saya nilai. Yang saya nilai itu mengenai sistem presentasinya, penggunaan bahasanya, ketepatan intonasinya, dan kemampuan menanggapi pertanyaan. Jadi mohon koreksi kembali ya untuk Dofar, untuk Nuryani dan Mutiara sudah sangat bagus sekali. Tapi untuk Dofar jangan berkecil hati. Saya harapkan pada pertemuan berikutnya lebih bagus dan lebih aktif kembali. Baik, Begitu Bu. ya. Terima kasih. Ya. Kemudian dari hasil presentasi ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu, sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Jadi sebelum saya melakukan refleksi ya, kita ambil kesimpulan atau kita samakan konsep. Jadi untuk sifat materi, itu sebenarnya ada berapa anak-anak? Sifat materi itu ada berapa? Ada 2, Bu. Oh iya, ada 2. Yang pertama adalah sifat fisika, yang kedua adalah sifat kimia. Sifat fisika itu apa, Nuryani? Sifat yang tidak berhubungan dengan pembentukan materi baru, Bu. Ya, betul sekali. Contohnya kalau yang mengandung sifat fisika itu apa? Seperti wujudnya. Ya, betul. Warnanya. Ya, betul. Jadi contohnya itu ada wujud, ada rasa, ada warna, ada daya larut, kekerasan, titik leleh, titik didih, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sifat kimia, Erna, coba sifat kimia itu sifat yang bagaimana? Sifat kimia itu sifat yang tidak yang menghasilkan senyawa baru, Bu. Jadi tidak bisa kembali ke semula. Ya, betul. Kayak tadi kayu dibakar jadi abu, kan abu nggak bisa jadi kayu lagi. Ya, jadi itu perubahannya ya Erna. Jadi untuk sifatnya itu adalah mudah terbakar. Bisa kalau paku tadi mudah berkarat. Kalau bensin tadi juga mudah terbakar, seperti itu. Jadi untuk sifat kimia itu sifat yang berhubungan dengan pembentukan materi baru. Begitu ya anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Paham semua ya? Kalau sudah paham, sekarang saya akan melakukan refleksi. Apakah belajar hari ini memberi manfaat bagi kalian semua? Coba salah satu menjawab. Mungkin ya, monggo Dia Wijayanti. Bermanfaat, Bu. Saya jadi tahu sifat fisika sama sifat kimia. Ya, betul sekali. Jadi dari hal-hal atau dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, kita itu mampu melihat sifat-sifat fisika maupun sifat-sifat kimianya. Dan itu nanti akan memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Jadi kalau paku itu sifat kimianya mudah berkarat, berarti apa yang harus kita lakukan agar paku tersebut tidak mudah berkarat? Dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan melakukan tes kognitif atau melaksanakan kuis. Kuisnya melalui Quizizz. Di sini ada 5 soal. Nanti silakan klik linknya ini ya. Silakan kalian kerjakan dulu. Linknya saya bagikan ke grup WA kelas. Silakan. Waktu mengerjakan cukup 5 menit saja karena hanya 5 soal pilihan ganda. Sudah ya? Sudah selesai ya mengerjakan kuisnya? Dari hasil kerja kuis kalian tadi, saya sudah bisa melihat. Jadi kalau pakai aplikasi Quizizz kan nanti nilaimu sudah terlihat semua.
Di sini alhamdulillah nilai-nilainya sudah di atas KKM atau di atas KBM, sekitar 70 ke atas semuanya. Berarti kalian sudah memahami pembelajaran hari ini. Kemudian, silakan kalian baca materi bahan ajar untuk pertemuan berikutnya, yaitu mengenai perubahan materi. Linknya dan barcode-nya nanti bisa saya share di grup kelas kalian. Jangan lupa dibaca ya. Kemudian, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Ya, Bu, sudah Oke, jelas. tidak ada. Oke. Oleh karena itu, karena waktunya juga sudah habis ya, silahkan salah satu memimpin berdoa dulu. Tadi yang memimpin Nuryani ya, sekarang yang mengakhiri doa penutup juga Nuryani. Monggo silahkan dipimpin Nuryani. Baiklah, Bu. Teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Nuryani. Ya, Bu. Kemudian kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada salah kata, kalimat, ucap, perilaku saat saya memberikan materi pembelajaran ini, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ida atas presentasinya. Ini waktunya masih banyak untuk Bu Ida ini. Ada 10 menit dari 30 menit yang tersisa. Oke, monggo Bu Tina untuk menanggapi. Monggo Bu Tina. Masih mute, Bu? Dulu kan. Ya. Oh, iya. Monggo Bu Riris. Ini Bu Riris. Oh ya, ada Bu Riris. Oke. Bu Ida, ini tadi memilih yang pertama apa yang kedua nggih Bu Ida, RPP-nya yang PBL atau PJBL? PBL Ibu. RPP yang pertama. Nggih. Nggih, RPP yang pertama. Jadi pasti diawali dengan masalah kan tadi nggih. Nggih. Jadi mengawalinya dengan masalah, kemudian kalau dilihat kalau kegiatannya sudah ini ya, kegiatan pendahuluan isinya apa saja tadi juga sudah lengkap. Kemudian di kegiatan inti dimulai dengan perumusan masalah, memunculkan masalah tentang korosi tadi nggih. Nggih, Bu. Nggih. Kemudian mengorganisasikan siswa sampai pada mencari informasi untuk pemecahan masalahnya. Pertemuan pertama ini tadi ya Bu Ida ya. Nggih, Bu. Yang pertemuan pertamanya dulu. Nggih. Ya. Jadi memang belum sampai selesai di akhir PBL-nya nggih. Sudah Ibu. Jadi untuk pertemuan pertama itu PBL selesai dengan subpokok bahasan klasifikasi materi. Jadi tadi sudah sampai tahap presentasi dan evaluasi. Oke, berarti sudah sampai dengan tahap konfirmasi dan evaluasi.
masing-masing. Baik. Penilaian tadi yang diambil. Penilaiannya adalah kuis, penilaian kognitif. Kemudian di saat presentasi tadi saya sampaikan penilaian presentasi yang dinilai oleh ibu guru. Misalnya mengenai tentang jadi penilaian presentasi tentang sistematika presentasi, penggunaan bahasa, kemudian ketepatan intonasi dan kemampuan menanggapi pertanyaan. Itu untuk presentasi. Untuk penilaian keterampilan, kemudian untuk kuisnya anak-anak saya suruh mengakses link kuisis. Di sini ada 5 soal. Dan di situ nanti langsung ada hasil nilai. Hasil nilainya saya sampaikan ke anak-anak bahwa nilainya sudah mencapai nilai di atas KKM. Ngoten Bu Riris. Oke. Sudah, berarti sampai pada evaluasi, sudah sampai pada refleksi juga, nggih. Sudah sampai dengan refleksinya. Nggih. Ya. Jadi memang ini tadi tahap untuk tatap atau langkah PBN-nya juga sudah. Kemudian untuk penilaian juga sudah. Kalau untuk hotsnya tadi berarti menganalisis masalah di awal gitu. Iya, menganalisis bahan-bahan yang mereka temukan di sekitarnya, Ibu. Itu mereka membawa dahulu atau bagaimana? Tidak, jadi kan di sekitar mereka itu ada bahan-bahan. Misalnya ada meja, kemudian dia melihat keluar, oh ada bes, berarti terbuatnya dari besi. Kemudian dia melihat keluar lagi, atau dia membawa minum di botolnya, berarti bahan yang diamati air. Begitu, Ibu. Jadi kontekstualnya ada, kemudian menganalisis, jadi dari bahan-bahan yang ada di sekitarnya itu, kemudian digeser untuk mendapatkan satu materi, gitu, Nggih. Ya, jadi memang kadang kita itu kalau sebenarnya akan lebih mengamati itu kan memang siswanya yang kita amati gitu. Sebenarnya bukan ibu gurunya ya yang diamati seperti itu. Kurangnya apa ibu gurunya, cuman apa yang dialami siswa, apa yang didapatkan siswa itulah yang kita amati sebenarnya. Jadi dari pembelajaran itu siswa itu betul-betul sudah memaknai langkah-langkah pembelajaran kita atau belum. Seperti itu sebenarnya. Oke. Untuk Bu Ida, alhamdulillah sudah langkah-langkah pembelajarannya juga sudah lengkap, sudah terlihat pada penilaian-penilaiannya juga, hotsnya juga sudah terlihat, literasi juga sudah. Oke, mungkin ada penguatan nanti untuk untuk ini siswa, penguatan untuk siswanya. Mungkin kalau memang penguatan itu mungkin intonasi, nah seperti itu. Kadang itu yang mungkin kita kadang kalau kita bicaranya datar saja, itu kadang berbeda penerimaan. Nah, itu ada penekanan penekanan pada siswa yang perlu disampaikan itu yang mana, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan Bu Erna. Ya, terima kasih Bu Riris masukannya. Oke, matur nuwun Bu Riris. Kemudian Bu Tina badhe menanggapi. Oke. Bu Ida, untuk kegiatan penyelidikannya tadi bagaimana Bu Ida? Jadi untuk ini eksperimen sederhana nggih Ibu. Jadi anak-anak saya suruh mengamati berbagai macam bahan yang ada di sekitarnya. Misalnya ada air, ada kayu, ada besi, ada aluminium, seperti itu. Kemudian dari bahan-bahan yang mereka amati nanti dilakukan analisis mengenai sifat fisika dan sifat kimia bahan tersebut melalui kajian. Kajiannya itu atau melalui
penggalian informasi nggih Ibu. Jadi penggalian informasinya itu melalui buku paket, ada buku bahan ajar yang saya berikan, kemudian, ada internet, begitu Ibu. Bagaimana Bu Tina? Bu Ida suaranya hilang-hilang ya. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu yang lain? Anu internetnya Bu Tina yang kurang stabil. Iya, sepertinya Bu Tina yang bermasalah ini. Internet. Bu Tina kelihatannya masih belum nyambung lagi ke Bu Tina. Pripun Bu Riris, kita tunggu Bu Tinanya. Nggih. Oh, nggih. Bu Tina, bagaimana? Apakah bisa maaf, sudah jelas suara saya, Bu? Sudah Bu Tina? Ya. Oh, nggih, ngapunten nggih. Kurang sinyalnya kurang bagus. Bu Ida bisa ini melihatkan lagi masalahnya Bu Ida. Nggih Bu. Atau mungkin disampaikan aja Bu Ida masalahnya tadi apa? Kemudian takutnya tadi sebenarnya masalahnya bukan masalah PBL gitu, beda ya, hanya masalah penyelesaiannya dengan pembelajaran inquiry gitu, bukan problem based learning. Di sini masalahnya adalah siswa itu saya suruh mengamati berbagai macam besi nggih Ibu. Jadi besi itu ada yang gunting, ada yang sepeda, kemudian ada jembatan, kemudian yang terakhir adalah paku yang berkarat. Kemudian siswa saya giring untuk menentukan masalah yang ditemukan pada saat mengamati gambar tersebut. Nah, di sini masalahnya adalah perkaratan besi. Paku yang berkarat itu kan tidak kita inginkan, nggih Ibu. Itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua itu saya tampilkan videonya itu tentang ada seorang laki-laki yang naik motor, kemudian mengisi motornya di SPBU, mengisi bensin motornya di SPBU. Lah ternyata di SPBU itu ada tulisan dilarang merokok. Apa tujuan dari peringatan tersebut? Gitu masalahnya. Masalahnya di sini adalah jika ada yang merokok nanti kan sifatnya bensin itu mudah terbakar. Begitu Bu Tina. Oke. Untuk masalah pemantiknya, Bu? Nggih, bentar nggih, Bu. Untuk masalah pemantiknya itu apakah Anda mengenal besi? Maksud saya, Nggih.
Jadi apakah Anda mengenal besi? Kemudian sifat apakah yang dimiliki besi sehingga relatif banyak digunakan? Itu pemantiknya, Ibu. Jadi besi itu kan relatif banyak digunakan karena sifatnya yang kuat, kemudian mudah dibentuk dan lain sebagainya. Kalau Ibu ini mau tentang perubahan materi ya? Tentang sifat materi, Bu Tina. Oh, sifat materi. Nggih, sifat materi. Oke. Ya, mungkin ya, ada sedikit masih terkesan dipaksa gitu PBL-nya. Jadi mungkin lebih ke inquiry, tapi untuk sementara enggak apa-apa Bu Ida. Nggih. Memang agak sulit ya kalau hanya satu konsep gitu terus digunakan untuk PBL. PBL itu biasanya memang multi konsep. Nggih. Itu saja dari saya, sehingga mungkin nanti bisa dipertimbangkan lagi ya. Bisa jadi tidak dibuat satu PBL, tetapi dua pertemuan satu PBL dengan mengangkat masalah yang lebih kompleks, sehingga beberapa konsep yang dilibatkan itu semakin banyak gitu ya. Nggih, paham. Maksudnya begini nggih Bu Tina. Jadi pada pertemuan ini sebaiknya saya itu membahasnya sifat materi dan perubahan materi. Jadi saling berkaitan. Jadi saya membahas besi nanti bisa ke sifatnya, bisa ke perubahannya. Ngoten nggih Bu Tina? Nggih, betul. Nggih. Nggih Bu Tina, terima kasih. Sama-sama. Monggo Bu Erna dilanjutkan.